Perkenalkan, nama saya Christine Sari Dewi Utami. Saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, kelas 19A6. Di sini saya akan menerangkan tentang materi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Fungsi primer dari ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrasel dalam batas-batas normal. Sistem urinaria terdiri atas yang pertama ginjal, berfungsi mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter, berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kantung kemih berfungsi sebagai penampung urin. Dan keempat, uretra, berfungsi menyalurkan urin dari kantung kemih. Bagian-bagian dari ginjal yaitu yang pertama korteks adalah bagian luar dari ginjal, yang kedua medula adalah bagian luar dari ginjal, yang ketiga piramid adalah medula yang berbentuk kerucut, yang keempat kolumna Bertini adalah bagian korteks yang mengelilingi piramid, yang kelima papillaris Berlin adalah papila dari tiap piramid, yang keenam ada pelvis adalah reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Yang ketujuh, calyx minor adalah bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang kedelapan, calyx mayor adalah kumpulan dari beberapa calyx minor. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Ginjal berbentuk seperti kacang. Panjang ginjal orang dewasa yaitu 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Fungsi dari ginjal sendiri yaitu yang pertama mengeluarkan zat sisa organik, yang kedua pengaturan konsentrasi ion-ion penting, yang ketiga pengaturan produksi eritrosit, yang keempat pengaturan tekanan darah, yang kelima pengeluaran zat beracun. Lapisan ginjal terbagi atas dua. Yang pertama, lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, medula atau substantia medullaris. Fisiologi ginjal. Yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit seperti diare atau muntah, ginjal akan meninggalkan ekskresi ion-ion penting.
Yang ketiga, ada mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bergantung dengan apa yang kita makan. Yang kedua, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH-nya kurang dari 6. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. Ekskresi sisa hasil metabolisme. Zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolis, hemoglobin, dan bahan asing atau pestisida. Selanjutnya, struktur ginjal. Struktur ginjal yang pertama ada korteks ginjal atau korteks renalis. Mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1–1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsula Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsula Bowman. Yang kedua, sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron kortikalis terletak pada bagian luar dari korteks. Yang kedua ada nefron juxtamedularis terletak bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Selanjutnya adalah bagian-bagian nefron. Bagian-bagian nefron yang pertama adalah glomerulus. Suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol aferen bersatu menuju arteriol eferen. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Yang kedua ada kapsula Bowman. Bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga tubulus terbagi menjadi tiga. Yang pertama tubulus proksimal, yang kedua lengkung Henle, dan yang ketiga tubulus distal. Nefron membersihkan zat dengan cara yang pertama ada filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi. Selanjutnya adalah ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25–30 cm. Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neurosimpatis. Terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis, yang kedua pars pelvina. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, yang kedua lapisan dalam atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerak peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya vesika urinaria, disebut juga bladder, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraksi otot polos di dindingnya.
mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian yang pertama apek, yang kedua korpus, yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersarai oleh saraf otonom atau tak sadar. Yang berikutnya adalah uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Ureter pada wanita. Panjang ureter sekitar 2,5–4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria. Pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama ada pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretalis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Kemudian kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Zat yang berukuran kecil seperti glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arteriol eferen. Hasil filtrasi yaitu filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua ada reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat yang berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserat kembali antara lain yaitu glukosa, garam-garam, ion, anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi sendiri terjadi di dalam tubulus contortus proximal. Hasilnya yaitu filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga ada sekresi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal. Dialirkan ke tubulus contortus collectivus, saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian ke rongga ginjal, selanjutnya ureter, kemudian kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Berikutnya yaitu perbendaharaan darah ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan dengan arteri renalis.
Arteri renalis bercabang menjadi arteri arcuata, kemudian bercabang menjadi arteria interlobularis. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler, membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut glomerulus. Glomerulus ini dikelilingi oleh alat yang disebut kapsula Bowman. Persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau sistem saraf dan otot yang mengontrol pembuluh darah. Kemudian berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis. Kelenjar ini merupakan kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu adrenalin dan kortisol. Ciri-ciri urin normal. Jumlah rata-rata 1-2 liter seharinya, tetapi berbeda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein dimakan. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. Kemudian baunya biasa tajam, atau kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, gangguan hormonal. Berat jenis berkisar dari 110 sampai 125. Komposisi urin normal yaitu urin terutama terdiri atas air, ureum atau penguraian protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96%, benda padat 4%, terdiri atas ureum 2%, dan produk metabolik lain 2%. Berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit-penyakit pada sistem urinaria. Penyakit yang pertama ada glomerulonefritis, di mana peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. Dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Penyakit yang berikutnya adalah sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan pertama, proteinuria atau protein di dalam air kemih. Yang kedua, menurunnya kadar albumin atau protein utama dalam darah. Ketiga, penimbunan garam dan air yang berlebihan. Dan yang keempat, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Penyakit selanjutnya yaitu nefritis. Peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Kemudian penyakit gagal ginjal. Penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak mampu lagi bekerja sama dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan, dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Kemudian ciri-ciri dari gagal ginjal sendiri yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, kemudian rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering, kemudian tubuh merasa kedinginan, sesak nafas, sakit di sekitar daerah pinggang, kencing sedikit, kencing merah atau darah, kelainan urin, proteinuria, hematuria, dan bakteri. Pengobatan yang dapat dilakukan pada penyakit sistem urinaria yaitu yang pertama, hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan. Yang ketiga,
Persiapan terapi pengganti ginjal.